Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review with Nadia. Nah, di video kali ini aku bakalan review novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Nah, novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu merupakan novel karya penulis Terelie yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Republika. Yang menariknya adalah dari penerbitan pertama kali hingga sudah diterbitkan 35 kali, covernya masih sama, tidak ada yang berubah. Dan sekarang sudah 35 kali naik cetak pada tahun 2018. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu mempunyai tebal buku sebanyak 426 halaman. Nah, novel Terelie yang ini memang sangat tebal, cukup tebal bahkan. Tapi tenang aja, buat kalian yang pencinta novel-novel Terelie, pasti udah nggak asing dong sama novel-novelnya yang tebal-tebal. Nah, tapi novel ini sangat menarik karena kita bakalan dibawa ke masa lalu tokohnya, lalu flashback lagi, lalu alurnya maju mundur, sehingga menceritakan kejadiannya dengan sangat detail dan membuat kita nangis, sedih, bahagia, ketawa-ketawa. Novel ini menceritakan kisah seorang anak yang bernama Rey Raujana yang tinggal di panti asuhan dari dia bayi hingga beranjak remaja. Namun sayangnya penjaga panti tidak menyayangi anak-anak di panti tersebut, malah memanfaatkan anak-anak itu untuk menjadi pengamen, untuk menjadi pedagang asongan, hanya untuk membuat mereka bisa naik haji. Bahkan kiriman-kiriman dari donatur dipergunakan untuk kebutuhannya sendiri, bukan untuk anak-anak panti. Nah, inilah yang membuat tokoh Rey menjadi seorang yang pemberontak dan merasa hidupnya sangat tidak adil. Hingga beranjak remaja, dia pindah ke rumah singgah bersama anak-anak yang seperti dirinya, yang mengamen, yang memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, yang anak-anak yang sebatang kara. Nah, namun selain itu juga diceritakan kisah percintaannya. Namun sayangnya kisah percintaannya juga tidak berjalan mulus, bahkan dapat dikatakan tragis. Berawal dari ia bertemu dengan seorang perempuan, dia memanggilnya Gigi Kelinci. Nah, perempuan itu bertemu dengannya pertama kali di rumah sakit. Perempuan tersebut menurutnya adalah perempuan yang menarik, hingga Rey jatuh cinta pada perempuan itu. Tanpa disadari, perempuan itu juga jatuh cinta terhadap Rey. Namun perempuan tersebut ternyata merupakan perempuan yang tidak baik karena menjadi simpanan pejabat seperti itu. Nah, sehingga Rey bimbang. Di satu sisi ia sangat mencintai perempuan tersebut, tapi di sisi lain dia tidak menerima masa lalu di perempuan itu. Namun setelah kebimbangan dan Rey berpikir berhari-hari, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba memulai hubungan hingga mereka menikah. Dan hidup bahagia. Nah, namun sayangnya setelah berapa lama istri Rey hamil. Dan itu merupakan berita yang sangat menggembirakan untuk mereka berdua. Tapi sayangnya istrinya mengalami keguguran. Hingga tidak berapa lama, bertahun-tahun kemudian, istri Rey hamil lagi. Namun sayangnya kehamilannya yang kali ini juga keguguran. Tapi bukan hanya anaknya yang meninggal, namun juga istrinya dibawa pergi. Nah, di situ Rey merasa hidupnya jatuh sekali hingga dia merutsuki Tuhan, hingga dia tidak percaya Tuhan. Kenapa Tuhan membuat hidupnya tidak adil? Nah, karena novel ini mempunyai alur maju mundur, sehingga novel ini alurnya cepat tapi tidak kehilangan sedikit pun detailnya. Terelie merupakan penulis yang kita tahu sangat detail dengan menggambarkan semua momen-momen dalam bentuk yang sederhana. Novel ini merupakan novel yang mengajarkan kita banyak arti sabar, artinya ikhlas, dan di novel ini sangat banyak mengandung pesan moral. Nah, buat kamu yang pencinta novel Terelie, harus baca nih novel Terelie yang Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini. Mungkin pertama kali kita melihat covernya, kita akan berpikir ini merupakan kisah romance. Namun setelah kita membaca
Ini bukan hanya tentang kisah cinta, namun juga kisah perjuangan hidup, kisah seseorang yang harus memperjuangkan hidupnya sendirian hingga bertemu cinta sejatinya, namun tidak berlangsung selamanya. Nah, Terelie banyak sekali mengajarkan kita di novel ini mengajarkan kita untuk memaknai kehilangan dari seseorang yang pergi, bukan dari seseorang yang ditinggalkan. Seperti misalnya ketika seseorang yang kamu sayangi meninggalkan kamu, kita jangan menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan mengambilnya dari kita. Namun kita harus melihat dari sisi yang pergi. Mungkin saja dengan Tuhan mengambilnya, dia tidak merasakan sakit, tidak merasakan sakit lagi di dunia, dan malah bahagia mungkin di surganya. Nah, itu saja review novel di video ini. Kamu bisa komen novel apa lagi yang akan aku review. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.